Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah biokimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik penting yang berhubungan langsung dengan kehidupan sel, yaitu metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan, katabolisme, dan pembentukan anabolisme asam amino di dalam tubuh. Proses ini sangat penting karena asam amino bukan hanya penyusun utama protein, tetapi juga berperan dalam pembentukan energi, hormon, enzim, neurotransmitter, dan berbagai senyawa penting lain yang menjaga keseimbangan fungsi tubuh manusia. Melalui video ini, kita akan mempelajari tahapan metabolisme asam amino, perannya dalam tubuh, hingga contoh gangguan yang bisa terjadi bila proses ini tidak berjalan dengan baik. Fungsi dan jenis asam amino. Asam amino merupakan molekul organik yang memiliki dua gugus utama. Gugus amino min NH2 dan gugus karboksil min COOH. Keduanya terhubung pada atom karbon alfa bersama atom hidrogen dan rantai samping atau gugus R yang menentukan sifat masing-masing asam amino. Tubuh manusia memerlukan 20 jenis asam amino yang dibagi menjadi dua kelompok besar. Satu, asam amino esensial, yaitu yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan seperti daging, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Contohnya leusin, lisin, valin, dan triptofan. Dua, asam amino non-esensial, yaitu yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh dari senyawa lain, contohnya alanin, asparagin, dan glutamat. Selain berperan dalam pembentukan protein, asam amino juga berfungsi sebagai prekursor hormon, neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, serta bahan dasar pembentukan pada DNA dan RNA melalui purin dan pirimidin. Tahapan umum metabolisme asam amino. Secara umum, metabolisme asam amino melibatkan 3 tahapan utama, yaitu transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Pertama, transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam keto lain. Proses ini dibantu oleh enzim transaminase, aminotransferase, dan koenzim peridoksal fosfat, vitamin B6. Tujuannya adalah membentuk asam amino baru sesuai kebutuhan tubuh. Kedua, deaminasi adalah penghilangan gugus amino dari asam amino untuk menghasilkan amonia, NH3, dan asam keto. Reaksi ini terutama terjadi di hati dan merupakan tahapan penting sebelum amonia diubah menjadi urea agar tidak beracun bagi tubuh. Proses-proses ini membantu tubuh menjaga keseimbangan nitrogen serta menyediakan kerangka karbon untuk berbagai reaksi metabolik lainnya. Yang selanjutnya yaitu siklus urea. Karena anemia bersifat toksik, tubuh mengubahnya menjadi bentuk yang tidak berbahaya, yaitu urea. Proses ini terjadi melalui siklus urea di dalam hati. Tahapan awalnya dimulai dengan pembentukan karbamolifosfat dari anemia dan karbon dioksida. Kemudian, senyawa ini bergabung dengan ornithine, membentuk citrulline, lalu argininosukcinate, dan akhirnya menghasilkan arginine yang akan diuraikan menjadi urea dan ornithine kembali. Enzim-enzim penting dalam proses ini antara lain ornithine transcarbamylase, arginosukcinate, sintetase, dan arginase. Urea yang terbentuk kemudian dialirkan melalui darah ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Dengan cara ini, tubuh menjaga keseimbangan nitrogen dan mencegah penumpukan anemia yang bisa menyebabkan kerusakan otak atau koma hepatik. Hubungan dengan metabolisme energi. Setelah gugus aminanya dihilangkan, sisa kerangka karbon dari asam amino akan masuk ke berbagai jalur metabolisme energi. Beberapa asam amino dapat diubah menjadi pirufat, asetil CoA,
atau senyawa antara dalam siklus Krebs sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Berdasarkan hasil akhirnya, asam amino dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, glukogenik, yaitu yang dapat diubah menjadi glukosa melalui proses glucogenesis. Contohnya, alanin, serin, dan glutamat. Kedua, ketogenik, yaitu yang dapat diubah menjadi badan keton atau lemak. Contohnya, leusin dan lisin. Ada juga asam amino yang bersifat ganda, glukogenik dan ketogenik, seperti isoleusin dan tirosin. Proses ini menunjukkan bagaimana tubuh dapat memanfaatkan asam amino tidak hanya untuk membentuk protein, tetapi juga untuk sumber energi alternatif, terutama saat tubuh kekurangan glukosa. Selanjutnya, gangguan metabolisme asam amino. Gangguan metabolisme asam amino dapat disebabkan oleh kelainan enzimatik. Salah satu contoh paling dikenal adalah fenilketonuria atau PKU. PKU terjadi akibat kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase yang berfungsi mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Akibatnya, fenilalanin menumpuk dalam darah dan menimbulkan kerusakan sistem saraf, terutama pada bayi. Untuk mencegah hal ini, dilakukan screening PKU sejak bayi baru lahir, agar bisa segera ditangani dengan diet rendah fenilalanin. Contoh gangguan lain adalah albinisme, yaitu gangguan sintesis melanin karena kekurangan enzim tirosinase, serta maple sirup urin disiase, di mana tubuh gagal memecah asam amino rantai cabang atau valen, leusin, dan isoleusin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna libadanika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang halal, bergizi, dan bermanfaat. Ketika kita menjaga tubuh, berarti kita menghargai sistem metabolisme yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, termasuk metabolisme asam amino yang menjadi dasar kehidupan dan energi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami tentang metabolisme asam amino. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.